dan rekan satu saya lagi yaitu namanya Paulus Setia Halawa. Di sini sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemrograman linier. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Di sini ada contoh soalnya, yaitu Bob, seorang petani, bertanya-tanya tanaman apa yang harus ditanam di musim mendatang. Dia bisa menanam gandum dan barley di lahan pertanian seluas 4.000 hektar. Bob hanya menggunakan pupuk organik di ladangnya. Ia memperkirakan maksimal 10 metrik ton pupuk organik bisa diperoleh untuk musim mendatang. Bob bingung mengenai tanaman mana atau kombinasi tanaman yang akan ditanam untuk memaksimalkan pendapatannya. Karena meskipun gandum memberikan kontribusi yang relatif lebih tinggi, menanam jelai membutuhkan tanah dan pupuk yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan gandum. Itu contoh soalnya. Di sini ada pembahasannya. Perbandingan gandum dan barley sebagai berikut. Ya, di sini ada perbandingan antara gandum dan barley. Barley di sini sendiri yaitu jumlah jelai. Pertama di sini ada kontribusinya buat gandum 1 metrik ton yaitu $200, dan untuk barley atau jumlah jelainya sendiri yaitu $100. $100 ini kalau kita rupiahkan sekitar 1 juta, dan $200 itu sekitar 2 jutaan. Terus yang kedua ada kebutuhannya. Kebutuhan untuk digunakan untuk gandum yaitu 1 lahan hektar, dan untuk barley yaitu 0,8 hektar. Terus yang ketiga yaitu di sini ada kebutuhan pupuk, yaitu untuk gandumnya sendiri yaitu 0,004 mt metrik ton, dan untuk barleynya 0,001 metrik ton. Oke, di sini sebelum kita masuk kita akan ada sedikit langkah-langkah. Di sini kita mempunyai 7 langkah. Itu langkah pertama, kita harus menentukan kendala apa yang ada di contoh soal sebelumnya. Oke, di sini kita menentukan kendala. Pertama kendalanya itu W. W di sini yaitu width atau jumlah gandum dalam metrik ton yang akan ditanam. Lalu yang kedua di sini B yaitu barley, jumlah jelai dalam metrik ton yang akan ditanam. Selanjutnya di sini ada batasan lahannya. Batasan lahannya 1W, 1 width ditambah 0,8 barley kurang dari 4.000. Lalu yang kedua itu ada batasan pupuknya. 0,004 width ditambah 0,001 barley kurang dari 10. Yang ketiga itu batasan non negatif. W kurang dari 0, W lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Batasan non negatif di sini sendiri yaitu seluruh variabel W dan B merupakan variabel non negatif. Tujuannya di sini yaitu 200 width ditambah 100 B sama dengan 1 juta. 1 juta di sini karena tujuan Bob yaitu untuk memaksimalkan pendapatannya. 1 juta di sini juga hanyalah angka acak yang digunakan untuk mendapat kemiringan fungsi. Nomor lain juga bisa digunakan karena gradiennya akan tetap sama juga. Di sini ada plot batasan pada kertas grafik. Di sini ada diagram batasan pada grafik. Kita bisa lihat sendiri. Di sini barley-nya sendiri dari 0 sampai 10.000 dan width-nya sendiri dari 0 sampai 10.000. Di sini garis pertamanya menunjukkan 5.000 menunjukkan ke 4.000. Lalu garis kedua dari
10.000 barley menuju ke sekitar 3.000-an wheat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya, cara kerjanya, kenapa bisa menentukan garis seperti itu. Oke, di sini ada pembahasannya, ada batasan, ada wheat, ada barley, ada poin pertama dan poin kedua. Batasan pertama di sini kita menilai angkanya 1 wheat ditambah 0,8 barley kurang dari 4.000. Wheatnya sendiri di sini yaitu 0, barleynya 1 dikali 0, 0-nya ini dimasukkan dari wheat ke barley. Jadi 1 dikali 0 ditambah 0,8 barley sama dengan 4.000. 0,8-nya turun karena 1 kali 0 itu sama dengan 0. 0 ditambah 0,8 B ditambah 4.000 sama dengan 0,8. Jadi 0,8-nya turun jadi 0,8 barley ditambah 4.000, B-nya turun. 4.000 dibagi 0,8 sama dengan B-nya 5.000. Jadi poin yang pertama kita dapatkan yaitu 0 sama 5.000. 0-nya sendiri untuk wheat dan 5.000-nya sendiri untuk barley. Lalu yang untuk keduanya, poin keduanya, di wheat-nya sendiri ada 1 wheat ditambah 0,8 dikali 0. 0-nya di sini dari barley. Lalu dimasukkan ke wheat, baru jadi sama dengan 4.000. W-nya turun karena 0,8 dikali 0 itu 0 sendiri, jadi satunya itu nggak usah ditulis karena tetap akan 1, jadi W sama dengan 4.000. Jadi poin yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah 4.000 sama 0. 4.000 untuk wheat dan 0-nya sendiri untuk barley. Oke, masuk ke batasan kedua. Batasan kedua kita di sini mempunyai nilai 0,004 wheat ditambah 0,01 barley kurang dari 10. Wheat-nya sendiri di sini yang pertama itu 0. Barley-nya 0,004 dikali 0 ditambah 0,001 B sama dengan 10. 0,001 B nya diturunin karena 0,04 dikali 0 hasilnya juga 0. Jadi 0,01 B atau barley sama dengan 10. B sama dengan 10 dibagi 0,001 sama dengan B nya 10.000. Jadi kita mempunyai angka berikutnya yaitu 0 sama 10.000. 0-nya sendiri di sini untuk wheat dan 10.000-nya buat barley. Lalu kita masuk selanjutnya, wheat-nya di sini ada 0,004 wheat ditambah 0,001 dikali 0. 0 di sini sendiri kita dari barley. Jadi 0,004 wheat ditambah 0,1 dikali 0 sama dengan 10. 0,04 diturunin karena 0,01 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 0,04 wheat sama dengan 10. W-nya sama dengan 10 dibagi 0,04, W-nya sama dengan 2.500. Barley-nya sendiri sini nilainya 0. Jadi kita mendapatkan nilai untuk poin kedua ini, untuk batasan kedua yaitu 2.500 dan 0. 2.500 di sini sendiri untuk wheat sendiri 2.500-nya dan 0-nya sendiri di sini untuk barley. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada sorot daerah yang layak pada grafik. Nah, di sini kita ada diagramnya yang sorot pada grafik. Kasih komentar. Oke. Di sini untuk poin pertama tadi 5.000. Poin pertama itu 5.000 dan 4.000. 5.000 wheat dan 5.000 barley dan 4.000 wheat. Lalu yang poin kedua, batasan keduanya di situ yaitu 10.000 dan di sini wheatnya 2.500. Nah, jadi yang daerah dasar ini yang udah dipakai. Jadi untuk selanjutnya barley-nya sama wheat-nya, barley-nya nanti yang akan dipakai yaitu barley-nya nanti yang dipakai itu dari 0 sama 4.000. 0 sampai 4.000 barley dan dari 0 sini sampai sekitar 3.000-an, sekitar 2.500 wheat. Karena 5.000 sama 10.000 barley dan
3000 sampai 10.000 wit ini sudah dipakai dan sudah diarsir, dan volume yang kosong sini masih belum dipakai. Dan di sini nanti akan menentukan koordinat di selanjutnya. Di sini tujuan pada grafik. Kita kasih enter sebentar untuk menjelaskannya. Tadi sebelumnya belum ada garis-garis biru seperti ini. Di sini adalah untuk menentukan tujuan grafik yang biru-biru ini diambil dari angka 4000 barley dan 2000 wheat. Kenapa bisa begitu? Kita masukkan pembahasannya. Pembahasannya pertama, fungsi tujuannya. Ada wheat, ada barley, ada titik 1 dan titik 2. Di sini fungsi tujuannya yaitu 200 wheat ditambah 100 barley sama dengan 400.000. Kenapa ini 400.000? Kenapa ini bisa jadi 400.000? Ini 400.000. Kan sebelumnya ada 1 juta. Kenapa di sini 400.000? Kita balik ke grafik sebelumnya untuk menjelaskan kenapa itu bisa 4.000. Nah, kenapa itu bisa dikatakan 400.000 bukannya 1 juta? Karena kalau 1 juta, kenapa tidak 1 juta? Karena untuk 1 juta sekitar 10.000 ini sudah dipakai untuk sudah dihasil. Jadi untuk 1 juta sudah tidak dipakai lagi. Dan juga untuk di sini dari 3.000 wheat sampai 10.000 wheat sudah tidak pakai lagi. Yang sekarang dipakai itu dari 0 sampai 4. Yang dipakai sekarang yaitu nilainya nilainya itu untuk sekarang yaitu dari 0 sampai 4.000 barley untuk dipakai. Makanya 400.000 itu diambil dari 4.000 ini. Dan nanti untuk wheatnya sendiri yang akan dipakai yaitu dari 0 sampai 2.500 wheat. Kita masuk pembahasan yang sebelumnya. Di sini fungsi tujuannya 200 wheat ditambah 100 barley sama dengan 400.000. Wheatnya sendiri di sini angkanya 0, barleynya yaitu 0. Nolnya di sini yaitu dari wheatnya 0 ditambah 100 B sama dengan 400.000. B sama dengan 400.000 dibagi 100, yaitu B nya sama dengan 4.000. Jadi nih titik satunya sudah kita temukan, yaitu nilainya untuk wheatnya sendiri. Untuk wheatnya sendiri kita mendapatkan nilai 0. Nilai wheatnya sendiri itu 0, dan untuk barleynya itu 4.000. Lanjut, di wheatnya sendiri di sini adalah 200 wheat ditambah 0. 0 di sini, 0 di sini ini sendiri dari barleynya ini. Lalu sama dengan 400.000. Wheat sama dengan 4.000. Di sini maaf ya, ada kesalahan sedikit. Di sini maksudnya 400.000 dibagi 200. Jadi W-nya sama dengan 2000. Jadi B-nya itu tadi sudah ditentukan, yaitu B-nya untuk barley-nya 0. Jadi nilai titik keduanya sudah kita temukan, yaitu nilainya untuk wheat-nya sendiri yaitu 0, dan untuk barley-nya di sini 2000. Besar sedikit ya. Untuk barley-nya sini 2000. Oke. Lanjut. Kita
lanjut ke slide berikutnya. Di sini selanjutnya kita akan menentukan titik optimum pada titik. Nah, oke, kita kasih pointer. Tadi kita sudah menemukan nilainya antara 4000 Barley dan 2000 wheat. Di sini garis-garis patah-patah untuk menentukan 4000 Barley dan 2000 wheat. Di sini garis ini yang seperti garis ini di sini kita akan mengukur di mana titik temu yang akan dipakai untuk menentukan koordinat di pertanyaan selanjutnya. Di sini kita akan seperti menggaris di mana titik temunya. Jika sudah temu titik temunya untuk menentukan titik optimum pada grafik. Jika sudah temu, ini biru di sini yaitu titik optimum pada grafiknya sendiri. Oke. Next. Oke, selanjutnya langkah berikutnya kita di sini menentukan koordinat pada titik optimum. Oke. Koordinat pada titik tadi sudah kita menentukan di mana titik optimum pada grafik. Kita kasih pointer untuk sedikit lebih menjelaskannya. Oke. Di sini tadi sebelumnya kita sudah menentukan titik optimum pada titik. Di sini biru ini itu titik optimumnya, dan ini garis patah-patah ini yaitu fungsi titik pada grafik, yaitu 4000 Barley dan 2000 wheat. Jika kita sudah menemukannya, kita langsung tarik titik sejajarnya dari titik optimum ini menuju sekitar 3000-an, dan untuk wheatnya sini sekitar 2000-an. Oke, jadi kesimpulan yang untuk diambil untuk di titik koordinatnya itu sendiri yaitu, jadi titik koordinat optimum kira-kira sekitar 1850 wheatnya di sini sendiri yaitu untuk gandum yang akan ditanam oleh Bob, dan 2750 barley yaitu jumlah jelai yang akan ditanam oleh Bob sendiri di ladangnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kami di sini membahas program linear. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum maksimal atau minimumnya diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut juga fungsi objektif. Nah, persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Nah, di sini ada soal yang akan kami bahas, soal cerita, yang dimana soal ini akan memberikan pertanyaan berapa jumlah gandum dan barley yang harus ditanam oleh seorang petani. Nah, pertanyaannya di sini adalah namanya Bob, yaitu seorang petani bertanya-tanya tanaman apa yang harus dia tanam di musim mendatang. Dia bisa menanam gandum dan barley di lahan pertanian seluas 4.000 hektar. 4.000 hektar lumayan luas juga ya. Nah, Bob hanya menggunakan pupuk organik di ladangnya. Ia memperkirakan maksimal 10 metrik ton pupuk organik bisa diperoleh untuk musim mendatang.
Nah, Bob sendiri bingung mengenai tanaman mana atau kombinasi tanaman yang akan ditanam untuk memaksimalkan pendapatannya karena meskipun gandum memberikan kontribusi yang relatif lebih tinggi, menanam jelai membutuhkan tanah dan pupuk yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan gandum. Nah, langsung saja kita akan menjawab soal ini. Ada beberapa yang akan kita selesaikan untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nah, sekarang kita lihat dulu perbandingan gandum dan barleynya sendiri. Nah, untuk gandumnya di sini dalam metrik ton dan barleynya juga dalam 1 metrik ton. Nah, kontribusi untuk gandumnya sendiri sekitar 200 US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2.800-an. Nah, untuk barley setengah dari gandum yaitu 100 US dollar atau sekitar 1.400.000. Nah, kebutuhan lahannya sendiri untuk gandum 1 hektar dan untuk barley sekitar 0,8 hektar. Nah, kebutuhan pupuknya juga berbeda. Untuk gandum itu 0,004 metrik ton dan barley 0,001 metrik ton. Oke, langsung untuk langkah pertama kita harus menentukan kendalanya. Nah, maksudnya kita harus menentukan simbol yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan menggunakan simbol W di sini untuk gandumnya, jumlah gandumnya, dan B untuk jelainya atau barley sendiri tadi ya, sama-sama dalam metrik ton. Selanjutnya, di sini ada 3 batasan yang akan kita hitung. Pertama, batasan lahannya, batasan pupuknya, dan batasan non-negatifnya. Nah, terlebih dahulu saya kasih tahu kalau batasan non-negatifnya ini tidak akan berpengaruh karena hasilnya akan tetap 0. Karena maksudnya batas non-negatif ini bernilai 0. Nah, langsung saja untuk yang pertama batasan lahannya 1 bit plus 0,8 barley atau lebih kecil atau ya Allah. Nah, langsung saja. Yang pertama itu batasan lahan 1 wit plus 0,8 barley atau lebih kecil atau sama dengan 4000. Yang kedua, batasan pupuk 0,004 wit plus 0,001 barley atau lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, untuk yang ketiga sudah saya jelaskan tadi, langsung saja. Kedua, menentukan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya sendiri di sini tujuannya 200 wit plus 100 barley atau sama dengan 1 juta. Nah, angka 1 juta ini bukan berarti 200 plus 100 bukan ya, tapi angka 1 juta di sini adalah angka acak yang digunakan oleh Bob sendiri. Karena pada dasarnya tujuan Bob ini adalah memaksimalkan pendapatannya sekitar. Jadi 1 juta ini hanyalah angka acak yang digunakan untuk mendapatkan kemiringan fungsi tujuannya. Sebenarnya nomor lain juga bisa digunakan karena gradiennya akan tetap sama. Oke, lanjut. Yang ketiga, plot batasan pada kertas grafik. Nah, di sini ada grafik yang telah kami buat, yaitu grafik perhitungan untuk barley dan wheatnya sendiri. Nah, untuk barley-nya dimulai dari 0 sampai 10.000, demikian juga dengan wheat-nya dari 0 sampai 10.000. Nah, di sini ada garis yang telah ditarik. Untuk barley-nya 5.000 dan untuk wheat-nya 4.000 dan satu lagi untuk barley-nya 10.000 dan untuk wheat-nya sekitar 2.500.
Nah, untuk menjawab kenapa garis ini bisa ditarik seperti ini, kenapa 5.000 ke 4.000, kita akan lanjut untuk bisa mengetahuinya. Oke. Nah, di sini kita akan menjawabnya. Nah, di sini ada batasan width-nya, ada batasan barley-nya, dan poin 1 dan poin 2. Nah, untuk batasan pertama, tadi saya telah jelaskan batasan-batasannya, ada 3, cuman yang ketiganya tidak akan kita hitung karena hasilnya tetap 0. Nah, untuk batasan pertama ada 1 width plus 0,8 barley atau lebih kecil atau sama dengan 4.000. Nah, untuk width-nya di sini bernilai 0. Nah, untuk barley-nya sendiri 1 dalam kurung 0. Nah, 0 ini perlu saya kasih tahu kalau 0 ini adalah nilai dari width sendiri. Nah, plus 0,8 barley sama dengan 4.000. Nah, karena satu ini yang nggak akan ada nilai, karena 1 kali 0 tetap 0, jadi nilai barley-nya kita turunkan 0,8 barley sama dengan 4.000, jadi barley-nya sama dengan 4.000 bagi 0,8 tadi. Jadi hasilnya B sama dengan 5.000. Jadi kita akan mendapatkan poin pertamanya itu untuk nilai width-nya sama dengan 0 dan untuk nilai barley-nya sama dengan 5.000. Nah, untuk yang kedua di sini ada 1 width plus 0,8 kali 0. Nah, 0-nya di sini sama seperti di width, ini adalah nilai barley. Jadi tidak akan berfungsi karena nilainya 0, karena kalau kita kalikan 0,8 kali 0 tetap hasilnya 0. Jadi sama dengan 4.000. Jadi 1 juga W-nya kita turunkan karena 1 bisa nggak kita tulis. Jadi W sama dengan 4.000. Jadi kita bisa dapatkan poin keduanya itu untuk width-nya nilainya 4.000 dan untuk barley-nya nilainya 0. Nah, itu alasan kita bisa dapat garis yang pertama untuk nilai barley 5.000 dan untuk width-nya 4.000. Oke, lanjut yang kedua untuk batasan yang kedua. Nah, untuk batasan yang kedua di sini ada 0,004 width plus 0,001 barley lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, untuk width di sini juga nilainya 0 dan untuk barley 0,04 dalam kurung 0 atau kali 0 plus 0,001 barley sama dengan 10. Nah, sama seperti. Nah, untuk batasan keduanya di sini ada 0,004 width plus 0,001 barley lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, di sini width-nya sendiri adalah 0 dan untuk barley-nya 0,004 dalam kurung 0 plus 0,001 barley sama dengan 10. Nah, perlu kita ketahui kalau 0 di sini adalah nilai width, jadi tidak berpengaruh karena nilai 0, jadi kita turunkan saja 0,001 barley sama dengan 10. Jadi B-nya 10 bagi 0,001, jadi hasilnya B sama dengan 10.000. Nah, poin pertama untuk batasan kedua itu nilai width-nya 0 dan barley-nya 10.000. Nah, untuk width-nya di sini ada 0,004 width plus 0,001 dalam kurung 0. 0 ini adalah nilai barley sama dengan 10. Jadi ini enggak akan ada nilainya karena dikalikan dengan 0. Selanjutnya 0,04 width sama dengan 10. Jadi hasilnya width sama dengan 10 bagi 0,04. Width sama dengan 2.500. Nah, sudah jelas kalau hasilnya 2.500 untuk width dan untuk barley 0. Untuk selanjutnya langkah keempatnya adalah sorot daerah yang layak pada grafik. Nah, sorot daerah yang layak pada grafik atau daerah yang bisa kita arsir. Selanjutnya adalah plotkan fungsi tujuan pada grafik. Maksudnya plotkan fungsi tujuan pada grafik ini adalah menarik garis pada daerah yang belum diarsir. Nah, untuk mendapatkan nilai
di sini contohnya 4.000 barley dan 2.000 wheat. Ada langkahnya, langsung saja. Di sini ada fungsi tujuannya. Ini 200 wheat plus 100 barley sama dengan 400.000. Nah, kita akan mencarinya. Nah, nilai wheat di sini 0 dan nilai barley-nya sendiri 0 plus 100 barley plus mohon maaf, sama dengan 400.000. Jadi barley ini hasilnya jadi 400.000 bagi 100, maka hasilnya B sama dengan 4.000. Nah, untuk nilai fungsi tujuan yang pertama untuk barley itu 4.000 dan wheat-nya 0. Nah, kedua, nilai wheat-nya di sini adalah 200 wheat plus 0 sama dengan 400.000. Sudah jelas kalau 200 wheat plus 0 ya, tetap 200 ya. Jadi W sama dengan 400.000, mohon maaf ini angka nolnya kurang, sebenarnya satu lagi, jadi mohon maaf, lebih tepatnya 2 lagi ya. Jadi 400.000 bagi 200 sama dengan 2.000. Jadi untuk titik kedua itu nilai wheat-nya 2.000 dan barley-nya 0. Nah, selanjutnya menentukan titik optimum titik. Nah, maksudnya di sini adalah garis ini kan tadi kita udah tentuin kenapa garis ini bisa kita tarik lurus seperti ini. Karena tujuannya agar kita bisa mendapatkan titik optimumnya. Nah, fungsi garis ini sendiri, ini tadi yang saya maksud garis lurus itu. Nah, fungsi garis sendiri agar kita bisa menarik garis lurus nanti pada titik optimumnya. Nah, di sini kita akan menentukan koordinat titik optimumnya. Nah, maksudnya titik optimumnya itu ini yang di tengah-tengah ini. Nah, kita tarik garis lurus agar kita bisa menentukan titik optimumnya. Jadi kesimpulannya, titik koordinat optimum kira-kira sekitar 1850 wheat dan 2750 barley. Dalam arti jumlah gandum yang akan ditanam oleh Bob sendiri sekitar 1850 dan untuk jelai atau barley-nya sekitar 2750. Oke. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan dalam penjelasannya, mungkin kurang paham atau bagaimana. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merindukanmu masih